lain gitu supaya, produk kita lebih menonjol, supaya produk kita lebih disukai oleh konsumen, supaya Kayaknya lebih ini ke UMKM ya, Bu? Iya. Kenapa sih, Bu, maksudnya untuk mengedepankan UMKM sendiri? Iya, terus terang, setelah saya menyelesaikan, tugas di DPR RI, eee, konsen saya memang di pemberdayaan perempuan. Jadi saya merasa Allah masih, memberikan ruang untuk saya bisa terus berjuang, terus, bisa mengaktualisasikan diri melalui sebuah organisasi yang namanya Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Visi utamanya adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, ya. Eee, kita pengen tentunya perempuan-perempuan Indonesia bisa mandiri, bisa berdikari dengan mengolah, skill yang mereka punya, sekecil apapun skill-nya. Mulai dari misalnya yang bisa memasak, bagaimana keahlian memasak itu mereka olah menjadi sebuah value, ya, menjadi sebuah pendapatan untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, kita bantu mereka mulai dari bagaimana mereka bisa memupuk kepercayaan diri mereka menjadi seorang entrepreneur, memupuk kepercayaan diri mereka untuk bisa menjalankan sebuah bisnis sekecil apapun. Caranya salah satunya dari IPMI bersedia untuk memediasi misalnya dari sisi permodalan. Karena kita punya link dengan stakeholder termasuk perbankan dan juga dari pihak pemerintah. Lalu juga ada peningkatan skill melalui pelatihan-pelatihan. Yang terutama adalah pelatihan manajemen. Karena kaum ibu khususnya di lingkungan daerah di pedesaan ya pengen melakukan kegiatan usaha, kadang-kadang mereka kurang mafhum gitu bagaimana mengelola atau memanage keuangan untuk bisnis dan juga keuangan untuk ngurus keluarga. Dikasih misalnya suami uang gitu ya. Harus mampu dipilah mana uang yang memang untuk keperluan rumah tangga, mana yang memang uang untuk bisnis, jangan dicampur baurkan. Ini adalah salah satu yang konkret yang sering terjadi di masyarakat khususnya di kalangan para pelaku UMKM. Jadi hal-hal seperti inilah kita bantu kayak soft skill ya, pelatihan-pelatihan manajemen, lalu juga dari sisi pemodalannya, lalu juga persoalan klasik lainnya seperti bagaimana para pelaku UMKM ini bisa memasarkan produknya. Salah satu upaya yang kita lakukan secara kontinu adalah kalau kita melakukan atau menyelenggarakan sebuah event, baik event kecil ya seperti musyawarah nasional, rakernas, itu kan besar, atau event-event kecil seperti ini misalnya acara yang seperti milad atau acara-acara peringatan-peringatan yang lain gitu, saya selalu mengarahkan para anggota IPMI untuk bisa membuka booth di acara tersebut seperti yang bisa dilihat sekarang. Termasuk ya, saya juga punya bisnis kecil-kecilan, bisnis fashion tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu upaya saya untuk bisa memotivasi, untuk bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Seperti ini gitu ya. Kalau kita cuma ngomong doang tapi tidak melakukan konkret kegiatan usaha kan juga nanti orang, lo kan emang lo udah usaha apa sih gitu ya. Walaupun ini usaha yang baru saya lakukan sebelum ya sekitar 2 tahun setengah. Karena sebelumnya saya konsentrasi di perhotelan. Ya saya bikin ada hotel kecil lah ya di kota Cianjur, di kota kelahiran saya. Lalu saya merambah ke bisnis fashion dan ya terus terang sangat menyenangkan ya. Maksudnya kita bisa mengeksplor passion kita ya, kebetulan saya memang suka fashion,
tidak ada salahnya saya, passion saya ini saya aktualisasikan ke dalam sebuah bisnis, sekaligus untuk juga memotivasi teman-teman yang lain yang belum belum menjalankan bisnis, bisa digugah semangatnya gitu ya. Dan banyak sekali testimoni yang disampaikan oleh teman-teman IPMI di seluruh daerah, karena saya juga sering, ke daerah-daerah, sowan ke teman-teman anggota IPMI di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Ya, mereka juga begitu masuk ke sebuah komunitas yang isinya adalah para pelaku usaha, ya otomatis mereka juga tertular ya dengan kegiatan usaha seperti ini gitu. Nah, di samping untuk bisa memasarkan produk-produk yang diproduksi oleh teman-teman, melakukan kegiatan pameran ini juga kita bisa mengevaluasi eh, kompetitor, ya mengevaluasi produk kita dengan melihat produk-produk yang sama gitu ya. Bukan bermaksud meniru atau apa, tapi kita kan pasti punya punya rencana atau punya strategi lain gitu supaya produk kita lebih menonjol, supaya produk kita lebih disukai oleh konsumen, supaya produk kita lebih inovasi lagi, kreativitas kita juga lebih tergali dengan melihat produk-produk lain ya. Lalu juga ada diskusi dengan teman-teman yang lain, sekiranya misalnya ada event di mana, pameran apa gitu kan, ini kan saling tukar informasi. Jadi kegiatan pameran seperti ini menurut saya sangat efektif ya untuk bisa teman-teman ini lebih produktif lagi dalam menjalankan usahanya. Ini apa aja nih? Ya, saat ini saya sedang berada di stand di mana yang di-display adalah produk-produk yang saya desain sendiri. Saya juga bisa menggambar gitu ya, walaupun mungkin tidak seperti desainer VCC gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih cukup ada customer-customer yang setia yang membeli gitu ya. Ini adalah keluaran baru, ini adalah keluaran baru dari produk saya. Saya desain sendiri. Awalnya kenapa saya melakukan kegiatan usaha fashion ini karena saya pencinta fashion. Saya suka mendesain baju untuk diri saya sendiri awalnya, tapi banyak pertanyaan dari teman, dari kerabat, beli di mana bajunya gitu kan. Awalannya seperti itu, beli di mana sih bajunya gitu, terus bahan apa yang dipakai, mau dong beli di mana. Nah, awalnya itu dari pertanyaan-pertanyaan itu sampai akhirnya saya terinisiasi untuk bisa membuat produk sendiri. Ya, sekaligus memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa berani menjadi seorang entrepreneur apapun bisnisnya ya. Yang terpenting bisa membawa keberkahan bagi diri sendiri dan juga keluarga, syukur-syukur untuk masyarakat. Nah, kalau ini price-nya sekitar 425. Saya nggak lebih dari 500 saya menjual produk ya. Karena ini bajunya casual ya, tapi bisa juga dipakai untuk ke kantor. Saya kasih list seperti ini karena saya suka baju-baju itu yang stylenya retro, yang stylenya vintage. Kenapa vintage? Karena kalau saya lihat orang-orang zaman dulu pakai baju itu lucu gitu, maksudnya elegan, terus feminin ya, dan long lasting. Ya, jadi ini salah satu motif flower yang menurut saya nuansanya retro atau vintage. Orang-orang zaman dulu, zaman ibu-ibu kita ya, kalau pakai baju tuh
ada kerahnya seperti ini ya, kerah vintage, aksentuasi dari warna flower-flowernya yang terakota. Jadi terakota ini juga merupakan salah satu warna yang menurut hemat saya sedang tren. Jadi kan saya juga sering selain keliling daerah juga ke luar negeri untuk apa bisa melihat dunia fashion di luar negeri seperti apa ya, nanti kita compare gitu kan, dan bisa memberikan ilham untuk saya untuk mendesain baju-baju untuk koleksi saya sendiri ya seperti ini. Nah ini juga herbarium ini juga dari dedaunan ya. Ini juga bahannya enak. Nah, kebetulan yang saya jual ini pasti saya pakai sehari-hari. Saya pakai kalau memang cocok untuk ke acara pesta saya pakai juga gitu. Karena saya kalau pakai baju nomor satu adalah kenyamanan ya. Kenyamanan kalau karena udara kita tropis, kalau bajunya dipakai gerah, panas, tentu kan nggak nyaman ya. Jadi yang pertama yang saya tekankan adalah kenyamanan. Jadi bahan itu adalah hal yang utama. Selain modelnya, ya seperti ini kan bahannya enak ya. Bahannya dingin gitu kan. Ini juga dipadu padankan dengan dengan celananya. Kayak kulot gitu ya, Mbak? Ya celana kulot, warnanya juga sama, terakota juga. Terakota seperti ini ya. Bentar. Nah ini celananya juga yang lagi model hits ya. Lagi hits banget. Karena ada ada semacam rok ya. Nah seperti ini. Tuh. Jadi fashionable ya. Celananya bukan hanya model celana standar, tapi ada saku di sini. Nah, ini juga cukup fashion dan cocok digunakan dengan pasangan yang ini, baju ini. Sama-sama terakota. Ini juga termasuk baju favorit saya sering pakai gitu ya. Nah ini juga saya pakai karet supaya nggak begah kan kadang-kadang. Ini kalau pakai karet lebih fleksibel lah. Yang penting. Kalau butik saat ini masih di Cianjur ya karena menyatu dengan hotel yang saya kelola gitu. Iya, sekarang masih online lah. Kita manfaatkan teknologi ya. Kalau lewat Instagram kan juga nggak terlalu mahal kita untuk bisa mempromot produk-produk kita. Lalu juga ada Tapi ini memang khusus untuk baju-baju muslim aja atau gimana? nggak harus karena tapi rata-rata sih saya desain seperti ini. Nah ini juga vintage, simple ya, simple, elegan. Em, Terus maksudnya vintage di sini tuh vintage style, retro. Ya, jadi ini roknya juga simple. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang saya jual nih kan ada cancing, ada rempel kayak gini nih. Zaman ibu-ibu kita ya, zaman ibu kita kan pakai rempel, simple, elegan gitu ya. Dan ini juga salah satu yang tadinya saya sendiri yang pakai, tapi banyak yang nanya, mau dong ada ukurannya enggak gitu. Padahal sih saya waktu itu hanya bikin buat saya sendiri, tapi ya udah dah boleh PO aja. Tapi ini memang hasil dari desain saya semua. Jadi sesuai dengan karakter saya. Saya kan senangnya yang simple, elegan gitu kan. Nggak terlalu heboh gitu ya. Karena memang karakteristik orang itu kan harus menggunakan fashion sesuai dengan karakteristiknya sendiri gitu ya. Karena fashion itu menurut saya tuh etalase dari kepribadian kita gitu. Jadi harus disesuaikan. Gitu. Untuk ukuran itu lengkap, ada S, M, L gitu, tapi kebanyakan karena customer saya banyak kaum ibu gitu ya, lebih ke M ke L sih, M ke L. Boleh minta kontaknya? Apa sih?
Oke, terima kasih pemirsa atas liputannya hari ini untuk bisa menyimak aktivitas saya hari ini bersama teman-teman dari organisasi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Jadi untuk kaum perempuan Indonesia dimanapun berada, ingin menjadi wanita mandiri, mencobalah untuk menjadi seorang entrepreneur, karena seorang entrepreneur, seorang pedagang itu juga merupakan sesuatu aktivitas yang sangat mulia, ya, diajarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam juga, karena beliau juga istrinya seorang pengusaha, ya, tidak ada salahnya kita juga mengikuti apa yang beliau lakukan, yaitu dengan berdagang, ya, insya Allah bisa membawa keberkahan, ya, bisa membawa kebermanfaatan hanya bagi orang lain, gitu. Nih ya, terkait dengan para pengungsi WNA, saya harus menelusuri sejauh mana komitmen pemerintah Republik Indonesia mengakomodir hal ini, ya. Apakah kalau memang dari pemerintah sudah berkomitmen akan membantu para WNA ini untuk tinggal di Indonesia, tentunya harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, ya, termasuk tempat tinggal itu sendiri kan nggak bisa sembarangan, ya, apalagi bikin tenda seperti itu kan juga merusak ketertiban, ya. Jadi menurut saya harus ada ketegasan baik dari pemerintah daerah setempat maupun juga dari pemerintah pusat. Regulasinya seperti apa saya belum mempelajari mengenai hal ini. Ya.